Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur membongkar praktik pembuatan dokumen palsu. Diduga pemalsuan itu untuk kepentingan pemilihan kepala daerah serentak 2020. Atas jasanya ini, si pembuat dokumen palsu mendapat imbalan 2 juta rupiah. AS 44 tahun, warga Srengat, Blitar, Jawa Timur ditangkap polisi setelah terbukti mencetak sejumlah dokumen palsu yang diduga untuk kepentingan pemilihan umum kepala daerah serentak 2020. Praktek ini terbongkar setelah pihak polisian menerima laporan warga. Penangkapan dilakukan Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim saat pelaku berada di rumahnya di wilayah Srengat, Blitar, Jawa Timur. Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan menjelaskan, modus pemalsuan ini dilakukan pelaku dengan cara memalsukan dokumen negara, mulai dari level tingkat bawah yakni desa dan kelurahan, seperti kartu keluarga, akta kelahiran, KTP, serta keterangan domisili. Semua dokumen ini dicetak sesuai pesanan dengan berbagai macam kebutuhan, diantaranya untuk kepentingan pemilu, pemilu kada, pilkades, paspor, dan kegiatan lain. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah beroperasi sejak 7 bulan lalu. Tak tanggung-tanggung, dari jasa pemalsuan dokumen ini sudah meraup untung kurang lebih 1 miliar rupiah. Para pemesannya pun dari berbagai latar belakang, mulai dari warga biasa hingga calon kepala daerah. Diduga kuat dokumen palsu ini akan digunakan sebagai syarat kelengkapan administrasi, seperti calon independen serta penggelembungan suara pada saat penghitungan suara nanti. Sementara paspor palsu diduga untuk kepentingan pengurusan identitas kombatan ISIS yang berkeinginan kembali ke Indonesia. Daerah yang paling banyak memesan dokumen palsu ini diantaranya Lampung, NTB, NTT, Jabar, Jateng, Jatim, dan daerah lain. Mengungkap pelaku pemalsuan dokumen level tingkat bawah dari desa, dari kelurahan, yaitu surat-surat dari KK, akte kelahiran, KTP, keterangan domisili yang ada di depan kita ini sebagai bentuk kita pengungkapan yang mana ini akan digunakan untuk diantaranya adalah kepentingan pemilu kada, pilkades, dan paspor, dan kegiatan yang lain. Ini bisa kita ungkap, di mana mereka sudah daerah yang menjadi pemesan Lampung, NTB, NTT, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Maluku. Untuk mengungkap jaringan sindikat ini, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim akan bekerja sama dengan polda-polda lain, termasuk dengan instansi pemerintah seperti Dispenduk, Kantor Imigrasi, dan Komisi Pemilihan Umum. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 263 KUHP ayat 1 dan 2 junto pasal 93 dan 96 terkait pemalsuan administrasi kependudukan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Ferry Saputra, Surabaya TV.